Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan mempelajari penurunan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Rumus perkalian sinus dan kosinus. Nah, kita akan mempelajari yang ini hari ini, materinya rumus perkalian sinus dan kosinus. Pada pemahaman sebelumnya, kita telah membahas secara rinci rumus-rumus berikut. Nah, kita sudah pernah mempelajari pada video-video sebelumnya, yaitu rumus dari jumlah dan selisih dua sudut sinus dan kosinus. Yang pertama yaitu rumus sin A plus B sama dengan sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B. Yang kedua, sin A dikurang B sama dengan sin A dikali cos B dikurang cos A dikali sin B. Yang ketiga, cos A ditambah B sama dengan cos A dikali cos B dikurang sin A dikali sin B. Yang keempat, cos A dikurang B sama dengan cos A dikali cos B ditambah sin A dikali sin B. Nah, kalau pada penjumlahan dan pengurangan sinus, ingat bahwa pasangannya adalah sin dengan cos. Kemudian kalau penjumlahan tetap penjumlahan, kalau pengurangan tetap pengurangan. Akan tetapi pada penjumlahan dan pengurangan kosinus, dia pasangannya adalah cos dengan cos, sin dengan sin. Apabila dia penjumlahan, ini berarti dikurang. Apabila dia pengurangan, berarti dijumlah. Keempat rumus di atas ini, keempat rumus ini yang ada 4 ini bisa kita jabarkan lagi sehingga kita bisa memperoleh rumus perkalian sinus dan kosinus yang baru. Kita bisa mendapatkan rumus yang baru dari sini. Bisa ada 8 rumus yang kita dapatkan dari rumus perkalian sinus dan kosinus. Nah, kita akan mencari perkalian kosinus dan kosinus dengan melakukan penjumlahan antara cos A plus B dan cos A min B. Nah, kita akan melakukan penjumlahan antara cos A plus B dan cos A min B. Nah, cos A plus B sama dengan cos A dikali cos B dikurang sin A dikali sin B ditambah cos A dikurang B sama dengan cos A dikali cos B ditambah sin A dikali sin B. Nah, hari ini kita terhadap cos A ditambah B ditambah cos A dikurang B sama dengan, nah ini yang sejenis kita jumlahkan ya, berarti ini sejenis cos A dikali cos B ditambah cos A dikali cos B. Kalau tidak ada angkanya berarti di sini 1, berarti 1 ditambah 1 berarti 2 cos A dikali cos B. Kemudian min sin A dikali sin B ditambah plus sin A dikali sin B. Nah, ini berarti min 1 ditambah 1. Kalau tidak dituliskan angkanya 1, berarti min 1 ditambah 1 berarti habis ya. Nah, ini dengan ini habis. Nah, berarti cos A ditambah B ditambah cos A dikurang B sama dengan 2 cos A dikali cos B. Nah, kita kan akan mencari perkalian kosinus dan kosinus. Nah, ini perkalian kosinus dengan kosinus. Nah, kita pindahkan nih, ini ke sebelah kanan. Berarti 2 cos A dikali cos B sama dengan cos A ditambah B ditambah cos A dikurang B. Nah, kita dapat nih satu rumus. Kemudian rumus berikutnya, kita mau mencari cuma cos A dan cos B-nya saja. Berarti cos A dikali cos B sama dengan, nah ini, cos A plus B ditambah cos A min B dibagi 2. Atau bisa kita tulis 1/2 dikali cos A plus B ditambah cos A min B. Nah, berikutnya kita melakukan pengurangan antara cos A plus B dan cos A min B. Nah, cos A plus B dikurang cos A min B, yaitu kita tulis rumusnya dulu, cos A plus B sama dengan cos A dikali cos B dikurang sin A dikali sin B. Kemudian rumus dari cos A dikurang B sama dengan cos A dikali cos B ditambah sin A dikali sin B. Berarti cos A plus B dikurang cos A dikurang B sama dengan, nah ini
cos A dikali cos B dikurang cos A dikali cos B. Nah, berarti ini kan 1 dikurang 1. Berarti ini habis. Tinggal min sin A dikali sin B dikurang sin A dikali sin B. Berarti ini min 1 dikurang 1. Berarti kan min 2 sin A dikali sin B. Nah, kita pindahkan nih ke sebelah sini. Min 2 sin A dikali sin B sama dengan cos A plus B dikurang cos A min B. Nah, ini satu rumus kita dapat. Berikutnya, kita akan mencari cuma sin A dikali sin B. Berarti sin A dikali sin B sama dengan, nah ini minnya kita pindahin nih. Min cos A plus B dikurang cos A min B dibagi 2. Atau bisa ditulis sin A dikali sin B sama dengan min 1/2 dikali cos A plus B dikurang cos A min B. Nah, berarti ini kita sudah dapat berapa rumus nih? 1, 2, berarti 4 rumus ya. Berikutnya, dengan melakukan penjumlahan antara sin A plus B dan sin A min B. Diperoleh, kita jumlahkan nih sekarang penjumlahan sinus. Sin A plus B ditambah sin A min B. Sin A plus B sama dengan rumusnya adalah sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B. Sin A dikurang B sama dengan sin A dikali cos B dikurang cos A dikali sin B. Kita jumlahkan, berarti sin A plus B ditambah sin A min B sama dengan, nah ini dijumlahkan kan, ini sin A dikali cos B ditambah sin A dikali cos B. Berarti 1 ditambah 1, 2. 2 sin A cos B. Kemudian ini cos A dikali sin B dikurang, ditambah plus dikali min berarti min, dikurang cos A dikali sin B. 1 dikurang 1 berarti kan habis ya, ini habis. Nah, berarti hasilnya adalah sin A plus B ditambah sin A min B sama dengan 2 sin A dikali cos B. Kita pindahkan. 2 sin A dikali cos B sama dengan sin A plus B ditambah sin A dikurang B. Nah, ini rumusnya kita sudah dapat nih, rumus yang kelima. Kemudian kita cari lagi, untuk kita cari sin A dan cos B-nya saja. Sin A dikali cos B sama dengan sin A plus B ditambah sin A dikurang B per 2. 2-nya dapat dari mana? Dapat dari sini nih 2-nya. Atau bisa kita tulis bahwa sin A dikali cos B sama dengan 1/2 sin A plus B ditambah sin A min B. Nah, ini sudah 6 rumus yang kita dapat. Kemudian berikutnya, dengan melakukan pengurangan antara sin A plus B dan sin A min B, diperoleh. Nah, sin A plus B dikurang sin A min B. Rumus sin A plus B sama dengan sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B. Kemudian rumus dari sin A dikurang B sama dengan sin A dikali cos B dikurang cos A dikali sin B. Nah, ini hasilnya adalah berarti sin A plus B dikurang sin A min B sama dengan, nah ini, sin A cos B dikurang sin A cos B, berarti ini habis ya. Ini habis. Tinggal tersisa adalah cos A sin B dikurang min ketemu min, berarti dia plus. Berarti cos A sin B ditambah cos A sin B. 1 ditambah 1 berarti 2 cos A sin B. Nah, ini hasilnya. Kita pindahkan ini ke sebelah kanan, berarti 2 cos A sin B sama dengan sin A plus B dikurang sin A min B. Nah, ini rumus yang ketujuh yang kita dapat. Nah, kemudian kita cari cos A sin B-nya saja. Cos A dikali sin B sama dengan sin A plus B dikurang sin A min B per 2. 2-nya dapat dari mana? Dapat dari sini. Kemudian bisa ditulis cos A sin B sama dengan 1/2 sin A plus B dikurang sin A min B.
Nah, berdasarkan uraian tadi dapat disimpulkan sebagai berikut. Nah, kita tulis 4 rumus saja ya. Rumus perkalian ke penjumlahan. Cos A dikali cos B sama dengan 1/2 dikali cos A plus B ditambah cos A min B. Kemudian sin A dikali sin B sama dengan min 1/2 dikali cos A plus B dikurang cos A min B. Yang ketiga, sin A dikali cos B sama dengan 1/2 sin A plus B ditambah sin A min B. Yang keempat, cos A dikali sin B sama dengan 1/2 sin A plus B dikurang sin A min B. Nah, ini kesimpulan yang kita dapat dari hasil uraian yang tadi. Nah, kemudian ini ada contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, hitunglah nilai dari sin 105 dikali cos 15 derajat. Penyelesaiannya, nah, 105 ini kita anggap sudut A, 15 ini kita anggap sudut B. Kalau sin dengan cos, berarti tadi rumus perkalian sinus dan kosinus. Nah, sin 105 dikali cos 15 derajat. Nah, rumusnya adalah setengah, berarti ini A, ini B. Berarti rumusnya setengah sin A plus B ditambah sin A min B. Nah, kalau kita tulis dengan ini, A-nya adalah 105, berarti setengah sin 105 ditambah 15 ditambah sin 105 dikurang 15. Ini A-nya kita ganti dengan 105, B-nya kita ganti dengan 15. Nah, sin 105 derajat dikali cos 15 derajat sama dengan 1/2 dikali sin 105 ditambah 15 itu adalah 120 ditambah sin 105 dikurang 15 itu adalah 90. Nah, sin 105 dikali cos 15 derajat sama dengan 1/2 sin 120 itu ada di kuadran kedua. Sama dengan sin 60 kan? Sin 60 itu nilainya adalah 1/2 akar 3. Sin 90 ini nilainya adalah 1. Maka nilai dari sin 105 dikali cos 15 sama dengan setengah 1/2 dikali 1/2 berarti 1 kali 1, 1, 2 kali 2, 4. Berarti 1/4 akar 3 ditambah 1/2 dikali 1 berarti 1/2. Nah, ini nilai akhirnya 1/4 akar 3 ditambah 1/2. Kemudian contoh yang kedua, hitunglah nilai-nilai setiap bentuk di bawah ini. Nah, ini ada 3 contoh soal. Yang A yaitu 2 sin 37 1/2 derajat dikali cos 7 1/2 derajat. Yang kedua, contoh soalnya 2 cos 82 1/2 derajat dikali sin 37 1/2 derajat. Yang ketiga, 6 sin 3x sin x. Nah, pembahasannya kita ingat bahwa rumus sin cos kita anggap nih. Rumus yang pertama adalah 2 sin 37. Pertanyaan yang pertama maksudnya ya. 2 sin 37 1/2 derajat dikali cos 7 1/2 derajat sama dengan, nah berarti A-nya ini adalah 37 1/2. B-nya ini adalah 7 1/2. Ini sama dengan 2 sin A cos B. Berarti ini adalah perkalian sinus dan kosinus. Nah, kita tahu ini rumusnya. Berarti rumusnya adalah rumus yang ini. Berarti sin A plus B ditambah sin A min B. Nah, kenapa di sini tidak menggunakan setengah? Karena di sininya 2. Kalau di sininya ada 2, berarti di sini rumusnya tidak menggunakan setengah. Berarti sama dengan ini sin 37 1/2 ditambah 7 1/2. Nah, ini hasilnya adalah 45. Berarti ini adalah sin 45 ditambah ini sin 37 1/2 dikurang 7 1/2. Berarti ini kalau dikurang dia berarti hasilnya 30 sin 30. Maka hasilnya adalah
Nah, sin 45 ini adalah 1/2 akar 2, dan sin 30 adalah 1/2. Nah, ini hasilnya. Yang B, 2 cos 82 1/2 derajat, dikali sin 37 1/2 derajat. Nah, ini kita anggap sudutnya ini adalah A, ini B. Berarti ini adalah 2 cos A sin B. Nah, kalau di depannya cos, berarti ini pengurangan sinus. Nah, karena di sininya ada 2, di sini tidak perlu menggunakan setengah. Berarti sin A plus B dikurang sin A min B. Nah, sin 82 1/2 ditambah 37 1/2. Kalau dijumlahkan, ini hasilnya berarti 120. Dikurang sin, ini 82 1/2 dikurang 37 1/2. Ini hasilnya adalah 45. Nah, sin 120 derajat dikurang sin 45 derajat sama dengan sin 120 derajat itu ada di kuadran kedua dan nilainya positif. Sin 120 derajat itu nilainya adalah 1/2 akar 3 dikurangi sin 45 ini adalah 1/2 akar 2. Nah, ini hasilnya. Kemudian berikutnya, yang bagian C. 6 sin 3x dikali sin x. Nah, karena ini rumusnya adalah perkalian sinus dan sinus, berarti ini adalah pengurangan kosinus. Nah, kita lihat 6. Berarti 6 ini rumusnya kan kalau sin dengan sin adalah min 2 sin A sin B. Ya, ini berarti ini adalah A, ini adalah B. Nah, rumusnya kan cuma ada min 2 sin A sin B. Nah, supaya dia jadi 6, berarti min 2 dikali berapa supaya jadi 6? Berarti harus dikali min 3, karena min 3 kali min 2 itu sama dengan 6. Ininya dapat dari mana? Dapat dari rumus tadi yang sudah diuraikan. Nah, berarti ini sama dengan, ini min 3, kita tulis lagi. Nah, min 2 sin 3x dikali sin x. Nah, ini rumusnya adalah cos 3x plus x dikurang cos 3x min x. Kalau sin dengan sin, perkalian sin dengan sin, berarti dia adalah pengurangan penjumlahan dua sudut antara cos A plus B dikurang cos A min B. Nah, yang ini. Kemudian, min 3, ini kita turunkan. Cos 3x plus x, berarti dia cos 4x. Kemudian min cos 3x min x dikurang, ini berarti cos 2x. 3x dikurang x, 2x. Sama dengan, nah ini, min 3 cos 4x, ini dikalikan. Kemudian min ketemu min, berarti dia plus 3 cos 2x. Nah, ini hasilnya. Nah, karena di depan di sininya min, supaya jadi plus, kita rubah saja bentuknya. Yang positif di depan. Berarti, ini kita pindahkan sebelah sini. 3 cos 2x. Kemudian ini dipindahkan ke sebelah kanannya. Min 3 cos 4x. Ini sama saja ya. Ini dengan ini sama saja.